projectnya. Nama projectnya itu ada TM. Kita masukkan datanya. Nah, ini datanya. Ini datanya. Kita save as. Kita cari nama projectnya tadi. Cari nama produknya. Nah, masuk RC. Lalu file yang tadi kita ganti ke CSV. Nama datanya kita berikan data, lalu save. Kita cek terlebih dahulu sudah ada datanya. Ini kita close karena tidak terlalu. Setelah itu kita akan membuat kelas. Nama kelasnya itu mahasiswa. Terus kita akan mendeklarasikan variabel atau atribut yang bersifat private. String. Dan kita buat sampai atribut IPK. Selanjutnya kita akan membuat yang konstruktor. Dengan cara itu klik kanan, terus inherit, lalu konstruktor. Kita pilih semua dengan cara tombol save, lalu area bawah, lalu oke. Jadi terus selanjutnya kita buat metode getter untuk mendapatkan nilai dari atributnya. Caranya itu sama, klik kanan lalu pilih getter. Kita pilih semua lagi. Setelah itu kita akan menambahkan metode to string untuk mengembalikan string dari objek mahasiswa. Klik kanan, terus inherit, lalu to string. Langsung oke saja karena sudah terpilih semua. Lalu kita masuk ke kelas database. Yang bagian ini itu bagian impornya. Terus kita menggunakan ArrayList. Untuk menyimpan daftar mahasiswa dalam bentuk ArrayList. Pada bagian ini, nama file tempat data mahasiswa akan disimpan. Setelah itu membuat objek buat dari nama file. Konstruktor database memanggil metode open untuk membaca data dari file saat objek dibuat. Pada metode ini, untuk mendapatkan data mahasiswa dalam bentuk ArrayList. Kemudian metode ini itu untuk membaca data file CSV dan menyimpannya ke dalam ArrayList. Setelah itu ArrayList membaca seluruh baris dalam file CSV, lalu mengosongkan ArrayList agar tidak terjadi duplikasi. Pada pengulangan ini itu dimulai dari 1 untuk melewati ideal. Line split ini digunakan untuk memisahkan nilai berdasarkan koma. Terus string name pada elemen 0 atau indeks ke0 untuk menampilkan name, indeks ke1 untuk menampilkan nama,
indeks ketiga untuk menampilkan elemen, indeks kedua untuk menampilkan elemen alamat, dan elemen ketiga untuk semester, elemen keempat untuk SKS, dan elemen kelima itu untuk menentukan IPK. Pada bagian ini untuk membuat objek mahasiswa, setelah itu menambahkan objek ke dalam array list. Pada check extents ini jika mengalami kesalahan, digunakan untuk menangani kesalahan jika file tidak dapat dibaca. Pada metode save ini itu digunakan untuk menyimpan data mahasiswa ke dalam file CSV. Lalu menggunakan string builder untuk efisiensi. Lalu pada bagian ini menambahkan header CSV. Pada kondisi ini itu untuk mengecek apakah data tidak kosong. Lalu menambahkan setiap data mahasiswa dalam string builder. Pada file squelching string ini itu menulis string builder ke dalam file. Untuk bagian row new return extension menangani kesalahan jika file tidak dapat ditulis. Nah, itu metode view menampilkan data mahasiswa dalam format tabel yang rapi. Lalu pada boolean insert ini itu metode untuk menambahkan mahasiswa ke dalam database. Lalu pada kondisi ini itu digunakan untuk mengecek apakah ini sudah ada. Nah, selanjutnya kondisi bagian ini itu menambahkan objek mahasiswa ke dalam array list, lalu menyimpan perubahan ke dalam file. Selanjutnya metode search untuk digunakan mencari mahasiswa berdasarkan name, lalu mengembalikan indeks mahasiswa yang ditemukan. Setelah itu metode untuk pembaruan atau mengupdate pada mahasiswa berdasarkan indeks. Lalu pada kondisi ini itu memastikan bahwa indeks itu valid. Lalu data set indeks mahasiswa MHS ini mengganti data mahasiswa pada indeks yang diberikan. Setelah itu save pada dapat menyimpan perubahan ke dalam file. Nah, selanjutnya ada metode boolean delete. Metode delete itu digunakan untuk menghapus mahasiswa berdasarkan indeks, dan setelah itu pada kondisi ini itu digunakan untuk memastikan indeks valid, lalu menghapus mahasiswa dari array list. Setelah itu akan menyimpan perubahan ke dalam file. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian class user interface. Bagian user interface ini untuk digunakan untuk melakukan input. Pertama kita melakukan import scanner dulu, lalu mendeklarasikan kelas pertama user interface. Setelah itu metode untuk menampilkan menu aplikasinya. Untuk bagian ini itu untuk menu pilihan. Yang pertama itu ada C untuk menambah data, read, atau kedua ada R atau read untuk melihat semua data, dan U update untuk memperbarui data, D to delete untuk menghapus data, dan exit untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya metode utama yang akan dieksekusi pertama kali yaitu
Setelah itu, membuat objek database untuk mengelola data mahasiswa. Kita sort untuk menampilkan judul aplikasi. Pada while ini itu kerulangan tak terbatas agar aplikasi terus berjalan hingga bisa keluar. Bagian tampilan menu ini memanggil metode untuk menampilkan menu. Ini scannernya, input dari pengguna. Nah, setelah itu kita masuk di bagian suitcase. Pada suitcase ini memproses pilihan pengguna. Jika pengguna memilih C, itu menambah data atau membuat data baru. Setelah itu kita menginput lagi name, nama siswa, input alamat, semester, dan seterusnya. Setelah itu kita ada kondisi. Jika penambahan data berhasil, maka data baru berhasil ditambahkan. Jika data baru gagal atau kemungkinannya sudah ada di database, maka gagal penambahan data baru. Setelah itu bagian R atau array itu digunakan memilih untuk melihat data. Bagian DB view menampilkan semua data di database. Bagian ini untuk read digunakan untuk menampilkan semua data di database. Ada U itu mengupdate. Pengguna memilih U itu untuk memperbaharui data. Pada bagian database view itu menampilkan semua data sebelum diupdate. Setelah itu string mencari name yang membaca name yang akan diperbarui, lalu cari data berdasarkan name. Setelah itu kondisi ini jika data ditemukan, maka kita akan memilih ya atau Y atau ini. Lalu pengguna input name baru, nama baru, alamat baru, semester baru, dan IPK yang baru. Setelah itu bagian status ini memperbarui database. Kita masuk di bagian delete. Jika pengguna memilih delete, maka pengguna akan menghapus data. Bagian DB view itu menampilkan semua data sebelum dihapus. Terus bagian key ini itu digunakan untuk membaca name yang akan dihapus, lalu mencari data berdasarkan name. Dan kondisi ini itu seharusnya hapus data. Bagian ini itu konfirmasi pengguna. Jika ingin menghapus, maka pilih yes. Jika tidak, maka pilih no untuk menghapus data. Setelah itu bagian X itu set untuk keluar dari aplikasi. Jika pengguna memilih X, maka pengguna akan keluar di aplikasi.
dia tidak memilih yes, dia tidak akan keluar dari aplikasi jika tidak memilih yes atau yes. Pilihan SC ini itu digunakan untuk membaca konfirmasi, lalu ini itu bagian untuk keluar dari aplikasi. Itu saja yang bisa saya